pikirkan ketika kita ingin menjual barang kepada orang-orang yang akan menjual kembali barang kita. Yang pertama adalah ukuran perusahaan. Nah, perusahaan yang kita tuju itu seperti apa? Apakah perusahaan besar atau perusahaan kecil? Nah, bisa juga ke usia perusahaan. Itu sudah perusahaan lama atau perusahaan baru merintis. Biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri lama atau jangka tahunnya 5 tahun ke atas, ia lebih konsisten atau sudah lebih mantep istilahnya untuk dari skala perusahaan. Ia sudah bisa mengerti keinginan konsumennya seperti apa, produk yang ia inginkan seperti apa, jadi sehingga ia lebih selektif untuk membeli produk kita. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang baru digunakan atau perusahaan yang baru dibentuk, ya umumnya tidak memiliki banyak mitra atau mitra usaha, sehingga ketika kita bisa menawarkan produk dengan harga yang sesuai dan kualitas yang mereka inginkan, itu biasanya lebih gampang dimasuki oleh perusahaan-perusahaan yang umumnya baru dibentuk. Selanjutnya ada bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan ini bisa terkait dengan lokasinya. Bahasa yang digunakan itu, apa ia menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Sumatera atau seperti apa. Nah, selanjutnya adalah pola pertumbuhan. Pola pertumbuhan perusahaannya. Pola pertumbuhannya selama ini, apakah perusahaan itu sudah tumbuh dengan cepat? Ada beberapa perusahaan yang ketika ia baru merintis, ternyata ia bisa bertumbuh dengan cepat sekali karena ternyata konsumen itu menyukai produk dan jasa yang mereka keluarkan. Yang kedua adalah penggunaan produk. Penggunaan produk ini untuk diproduksi dan dijual kembali. Yang ketiga ada jenis institusi. Jenis institusinya ini, perusahaan yang kita tuju ini termasuk ke dalam pedagang besarkah, pengecer, pemerintah, atau non-laba. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengetahui dulu jenis perusahaan apa yang kita tuju. Kalau kita ingin menjual barang dan jasa kita kepada lembaga pemerintah, berarti kita harus menjual barang-barang yang bisa dimanfaat oleh masyarakat massal, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita menjual ke pedagang besar, berarti kita bisa menjual barang dengan harga yang lebih murah atau diberi diskon, sehingga pedagang besar itu ketika menjual kembali ke konsumen itu tidak merasa harganya terlalu tinggi. Selanjutnya yang terakhir, faktor yang digunakan perusahaan adalah jenis industri. Termasuk ke dalam jenis industri apa? Industri makanan, industri minuman, atau industri otomotif, atau elektronik. Nah, jadi kita harus melihat, kalau misalnya kita memproduksi roti, berarti kan kita juga harus memasarkan ke perusahaan-perusahaan yang juga jual roti. Tidak bisa kita menjual ke perusahaan yang elektronik, kan berarti nggak nyambung. Atau kita menghasilkan susu. Nah, susu itu bisa dipasarkan ke produk-produk makanan, misalkan perusahaan mie, bisa ke perusahaan roti, bisa ke perusahaan puding. Nah, itu lebih luas lagi jangkauannya. Jadi kita harus melihat jenis industrinya, usia perusahaan, ukurannya, produknya, penggunaan produknya. Nah, seperti itu. Ini lebih untuk ke pasar bisnis. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Sampai di sini. Untuk yang pertama tadi, untuk pasar konsumen atau pasar individu dan rumah tangga yang umumnya dikonsumsi secara pribadi. Sedangkan yang kedua ini adalah pasar bisnis. Ada yang ingin ditanyakan? Mbak Sulastri masih paham? Teman-teman yang lain, ini ada Mbak Uswatun mulai mengetik. Saya tidak paham dengan yang dimaksud dengan kepemimpinan opini.
Oh, ini yang di faktor psikografis dan keperilakuan ya. Oh iya, ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Untuk yang kepemimpinan opini, ini masuk ke dalam pasar konsumen ini, dalam psikografis dan keperilakuan. Jadi yang dimaksud dengan opini itu adalah pendapat, ya kan, pendapat kita. Nah, kepemimpinan opini ini adalah karena faktor psikografis dan keperilakuan ini lebih berfokus kepada psikologis kita atau bagaimana perilaku kita. Nah, itu juga bisa disebut dengan pendapat. Kepemimpinan opini itu adalah pendapat. Jadi, ketika kita ingin menjual suatu barang misalkan, ada beberapa orang yang pendapatnya seperti apa, apakah pendapat orang itu positif atau negatif. Ketika orang-orang itu berpikiran sudah negatif kepada produk kita, berarti kan lebih susah kita untuk memasarkan produk itu. Namun contohnya bisa kita langsung beri contoh. Kita memiliki perusahaan roti, kita ingin memasarkan roti rasa kacang hijau gitu misalnya. Nah, kita ingin memasarkan roti isi kacang hijau ini kepada orang-orang yang ternyata berpendapat bahwa kacang hijau itu tidak enak karena mereka tidak suka. Nah, itu akan lebih susah dipasarkan daripada ketika kita memasarkan kepada orang-orang yang berpendapat bahwa, oh, saya ini penasaran gimana ya rasanya roti rasa kacang hijau itu, enak apa enggak ya, atau gimana ya rasanya, oh kayaknya enak nih, dicoba aja. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita, itu bisa disebut dengan kepemimpinan opini atau pendapatnya seperti apa, karena lebih kepada faktor psikologisnya. Jadi ketika kita ingin memasarkan produk baru rasa kacang hijau misalnya, nah, ketika kita memasarkan kepada orang-orang yang sudah berpendapat itu tidak enak, nah itu akan lebih susah. Itu bisa dihilangkan atau diberi solusi dengan memberikan sampel atau gratis. Jadi kita beri sampel gratisan dulu. Ini kita kasih roti isi kacang hijau ukuran kecil-kecil secara gratis kepada beberapa orang, sehingga orang itu bisa merasakan, oh ternyata enak. Jadi ketika ia ingin membeli lagi, dia tidak merasakan pendapatnya itu bisa berubah. Oh ternyata saya sudah coba gratis kemarin, kalau kacang hijau itu juga enak kok, ya udah dibeli aja. Nah, seperti itu. Itu yang bisa disebut dengan kepemimpinan opini. Ada yang ditanyakan lagi atau Mbak Uswatun kurang paham atau seperti apa? Sudah paham. Nah, terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman dalam kriteria segmentasi? Mbak Yana, dasar segmentasi yang digunakan produsen sabun cuci piring cair yang menekankan merek pada produknya sehingga dapat dimanfaatkan untuk mencuci sayur mayur dan buah-buahan. Yang saya tanyakan itu termasuk menggunakan faktor apa, Mbak? Oh, iya. Yeah. Kalau contohnya di perusahaan sabun cuci piring, ia menekankan merek pada produk, dimanfaatkan untuk mencuci. Oh, ini contohnya kayak Mama Lime itu ya, Mbak Yana. Jadi sabun cuci piring selain ia untuk mencuci piring, ia bisa digunakan untuk mencuci sayur mayur sehingga hilang pestisidanya. Kalau menurut saya itu termasuk kepada faktor psikografis dan keperilakuan. Jadi lebih kepada manfaat atau penggunaan manfaat dari produk tersebut kepada masyarakatnya. Kalau yang demografis geografis ini kan lebih kepada lokasinya, iklimnya seperti apa. Jadi lebih ke jangkauan luas iklimnya dia, lokasinya di mana, bisa juga medianya seperti apa. Nah, sedangkan kalau yang demografis pribadi ini lebih ke penggolongan umurnya seperti apa, jenis kelaminnya kayak gimana. Nah, sedangkan kalau yang ditanyakan oleh Mbak Yana ini bisa termasuk ke dalam psikografis atau keperilakuan, lebih kepada perilaku dari
orangnya atau dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana Mbak Yana? Apakah sudah dipahami? Jelas ya? Oke, kalau jelas mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, setelah kita belajar tentang faktor-faktor apa saja untuk segmentasi pasar, ternyata ada lagi yang harus diperhatikan, yaitu persyaratan untuk melakukan segmentasi pasar yang efektif. Jadi segmentasi pasar itu perlu dilakukan seakurat mungkin. Kenapa perlu dilakukan seakurat mungkin? Karena dengan segmentasi pasar yang tepat, misalkan kita sudah bisa menggolongkan pasarnya dengan tepat, itu kemungkinan kita mendapatkan laba atau keuntungan yang lebih banyak itu akan semakin banyak. Nah, ternyata ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah dapat diukur. Dapat diukur itu seperti apa? Nah, ini ada keterangannya bahwa yang dimaksud dengan dapat diukur ini adalah tingkat informasi yang ada mengenai sifat-sifat pembeli. Sejauh mana sifat-sifat tersebut dapat diukur. Contohnya pertimbangan ekonomi. Jadi ketika kita ingin mensegmentasi pasar atau mengkelompokkan pasar, mengkelompokkan pelanggan atau mengkelompokkan konsumen, itu kita bisa melihat dari pertimbangan ekonomi. Contohnya pendapatan masyarakatnya seperti apa, ataukah pendapatannya berukuran 500 hingga 100 ribu hingga 1 juta, atau 1 juta hingga 1.500.000 atau seperti apa. Nah, itu berarti dapat diukur. Jadi ketika kita ingin mengelompokkan konsumen itu, kita harus mengukur juga bagaimana tingkat ekonominya atau hal-hal yang bisa diukur. Jadi kalau misalkan kita mengelompokkan berdasarkan sesuatu yang tidak diukur, itu berarti bisa dikatakan tidak akurat. Contoh yang tidak diukur, yang nggak bisa diukur, bisa juga seperti tingkat kesenangan. Itu kan sesuatu yang abstrak. Kita juga nggak bisa mengerti dia senang atau tidak, atau iya bosan atau tidak. Itu kan tidak bisa diukur. Sedangkan kalau ekonomi atau pendapatan itu bisa diukur. Jumlahnya berapa? 500 hingga 100 ribu kah? Atau 1 juta hingga 1.500.000 kah? Atau seperti apa? Nah, itu termasuk dalam faktor dapat diukur. Selanjutnya adalah dapat dimasuki. Yang dapat dimasuki ini adalah tingkat di mana perusahaan secara efektif memusatkan usaha pemasarannya pada segmen pasar yang telah dipilih. Ini contohnya dapat dimasuki ini ketika kita ingin mengembangkan pasar ke segmen pasar yang baru. Jadi ke konsumen yang baru. Yang pada awalnya kita hanya menjual kepada konsumen di wilayah Malang. Nah, kita ingin melebarkan segmen pasar kita atau ingin melebarkan pasar kita ke konsumen yang ada di Madiun gitu misalkan. Nah, jadinya itu kita harus melihat apakah bisa dimasukin atau tidak pasarnya. Nah, kalau misalkan kita bisa memasuki pasar itu, hal-hal apa saja yang harus dilakukan? Apakah kita harus memberikan periklanan yang lebih gencar atau kita harus memberikan promosi-promosi yang lebih gencar? Nah, itu yang dimaksud ke dalam dapat dimasuki. Jadi segmentasi pasar itu harus dimasuki. Kalau misalkan kita ingin menjual ke pasar masyarakat yang berada di Kutub Utara misalnya, itu kan kalau perusahaan-perusahaan kecil itu adalah hal yang agak susah ya. Belum di domestik aja belum kok kita sudah memasarkan di Kutub Utara. Bagaimana transportasinya, bagaimana juga biaya yang dibutuhkan, pasti besar sekali. Nah, itu kan hal yang tidak mungkin untuk perusahaan-perusahaan kecil, namun mungkin dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah dapat dimasuki. Sampai 2 faktor ini sudah paham. Yang pertama dapat diukur, yang kedua dapat dimasuki. Ini penggolongan atau syarat-syarat untuk melakukan segmentasi pasar yang efektif. Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk syarat atau faktor selanjutnya adalah cukup besar.
cukup besar ini, yaitu